Terima kasih masih bersama kami di Laporan 8 Siang. Pemirsa, Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer melakukan inspeksi mendadak di PT Duta Palma Nusantara, anak usaha Darmex Agro Group di Pekanbaru. Inspeksi ini menyusul banyaknya laporan dari pekerja mengenai pelanggaran hak tenaga kerja. Sejumlah pekerja melaporkan penahanan ijazah pembayaran pesangon yang tidak sesuai, serta gaji pokok di bawah upah minimum kabupaten. Ada pekerja yang bekerja selama 30 tahun, namun hanya mendapatkan pesangon 2,5 bulan. Wamenaker juga menemukan dugaan intimidasi dari pihak HRD kepada pekerja yang menuntut haknya. Bahkan sejumlah karyawan mengaku diminta menerima pesangon kecil dengan ancaman tidak akan mendapatkan apapun jika menolak. Dalam sidaknya, Immanuel Ebenezer menegaskan akan mempidanakan setiap bentuk penggelapan dokumen, pemerasan, maupun tindakan yang mengintimidasi tenaga kerja. Ia juga meminta perusahaan segera mengembalikan ijazah para karyawan yang ditahan. Inspeksi ini sekaligus menegaskan komitmen pemerintah dalam melindungi hak pekerja dan menghentikan praktik-praktik pelanggaran norma kerja yang telah terjadi bertahun-tahun. Yuk, awas kaca. Dan untuk mengetahui bagaimana jalannya sidak yang dilakukan oleh Wamenaker tadi, saat ini kita sudah terhubung dengan reporter Rofi Jamil. Ya Rofi, bagaimana berjalannya inspeksi mendadak yang diselenggarakan tadi? Apakah lagi-lagi menemukan adanya ijazah yang ditahan? Ya, selamat siang Ayumi dan juga pemirsa Garuda TV mengenai temuan dari inspeksi dadakan yang dilakukan oleh Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer pada pagi hari ini, tepatnya di dua perusahaan untuk hari ini khususnya, yakni di PT Duta Palma dan juga di PT Jasara Harja Putra yang merupakan cucu dari perusahaan BUMN Jasa Raharja. Selain dua perusahaan itu, atau khususnya untuk dua perusahaan yang hari ini dilakukan inspeksi dadakan, memang tujuannya untuk mengecek secara langsung dari sebelumnya ada laporan terkait adanya penahanan ijazah terhadap karyawan-karyawan yang bahkan sudah tidak lagi bekerja di dua perusahaan tersebut. Namun khususnya untuk di PT Duta Palma sendiri tadi ternyata ada temuan baru selain dari adanya bukti-bukti terhadap penahanan ijazah yang bahkan sampai saat ini mereka tadi juga terus menyampaikan ijazahnya ada di sebuah brankas, namun brankas tersebut masih disegel oleh pihak Kejaksaan Agung. Ada juga hal lainnya yang tadi turut disuarakan secara langsung kepada Wakil Menteri Ketenagakerjaan oleh para karyawan yang ternyata pertanggal 30 bulan ini sekitar 180 karyawan mereka akan terkena layoff atau diputus kontrak karena adanya sebuah kasus di perusahaan Duta Palma tersebut. Sehingga tadi banyak dari karyawan menyuarakan akan pesangon yang bahkan dibayarkan sangat tidak sesuai dengan masa kerjanya. Pada intinya hak-hak mereka tidak diberikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Seperti halnya yang sudah bekerja selama 30 tahun, mereka hanya diberikan pesangon setara 2,5 bulan gaji. Dan ada juga beberapa karyawan lain yang bahkan tidak diberikan pesangon. Begitupun dengan di perusahaan berikutnya terhadap penahanan ijazah, yakni di PT Jasara Harja Putra, bahwa tadi pun turut mantan karyawan yang juga hadir menemani Wakil Menteri Ketenagakerjaan untuk mengambil ijazahnya secara langsung. Sebelumnya dia atau mantan karyawan tersebut mengaku bahwa kesulitan untuk mengambil ijazahnya karena harus membayar denda atau upeti sebesar 50 juta. Padahal mantan karyawan tersebut juga tadi mengaku bahwa sudah selesai kontraknya dan sudah selesai masa kerjanya. Sehingga dalam hal harus membayar denda sebesar 50 juta juga merasa keberatan. Namun hasil daripada inspeksi dadakan hari ini, tadi Wakil Menteri sudah menyampaikan bahwa kepada seluruh karyawan atau mantan karyawan baik itu di PT Duta Palma maupun di PT Jasara Harja Putra sudah bisa mengambil ijazahnya dan langsung datang ke kantornya masing-masing. Apabila adanya intimidasi atau bahkan harus membayar denda, maka bisa dilaporkan, dan Wakil Menteri Ketenagakerjaan tadi juga
turut menyampaikan akan membidandakan dengan kasus pemerasan maupun kasus intimidasi. Sehingga bagi Anda khususnya mantan karyawan dapat langsung datang ke kantornya masing-masing. Ayomi. Terima kasih banyak Rofi atas laporan langsungnya. Selamat bertugas kembali.